Ya yang jelas Mbak, kalau saya banyak orang yang tidak punya gambaran jadi orang berani itu lah. Dengan saya orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mau belajar, saya bisa sampai mengangkat ningsi tingkat nasional kan itu ya, gitu. Terus akhirnya banyak teman-teman yang ngikuti ya. Ternyata orang untuk sukses tidak harus pinter dalam arti sarjana itu tadi ya. Kalau bisa lebih bagus, tapi memang banyak sarjana itu juga ada banyak kelemahan karena terlalu teori, jarang berani melangkah itu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Teman-teman ini merupakan tim yang saya bimbing dan diinisiasi oleh Anis dan teman-teman untuk mengambil hibah jarpaknya itu soal jamur lince. Saya Evan, saya lulus dari Studi Agama dan Budaya di UPN. Itu nggak lama. Referensi itu nggak lama tentang dalam hal penempatan, dan saya wacana tentang tradisional dan medis itu muncul, dan ilmu teknologi modern ala barat itu berkembang. Jadi di Tiongkok tradisi pengobatan itu sudah sangat maju. Perkenalkan, nama saya Jessica Daniela Prayetno, saya dari Ujian Medical University. Nah, pernahkah Anda membayangkan suatu benda atau suatu entitas yang dianggap begitu sakti dan penuh berkah sehingga para kaisar legendaris rela mengobarkan ratusan nyawa hanya untuk mencari suatu objek yang bukan emas, bukan permata, tetapi sebuah jamur. Untuk memahami betapa dalamnya akar lince ini, kita harus mundur lebih dari 2000 tahun. Ada sebuah buku legendaris, Shen Nong Ben Chao Jing. Ini adalah kitab materi medis tertua di Tiongkok. Dalam kitab suci pengobatan Tiongkok ini, Liza mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Dia diklarifikasikan sebagai obat superior. Yang pertama untuk Mas Revan ya, saya izin bertanya Mas, apakah ada sisi kayak ini tuh last choice gitu, karena pengobatan Western sudah tidak berguna bagi kesehatannya dia, atau sebagai pilihan terakhir gitu akhirnya menggunakan Chinese medicine? Anis atau Salma atau Kinan bisa sedikit memberikan ulasan pembuka gitu ya, lalu kemudian nanti teman-teman sembari disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Gambar sebelah kiri adalah patung porselen Paisuchen atau legenda ular putih yang memegang jamur lince. Patung ini berada di Hong Kong Museum of Art. Paisuchen naik ke gunung, yaitu Gunung Kunlun, untuk mencari jamur lince, memakai jamur lince untuk pengobatan suaminya. Jamur lince itu dibawa sama Bapak Haji Parsimo yang sekarang umurnya sudah 72 tahun saat awal tahun 2000-an dari seorang utusan dari Taiwan yang mengajarkan beliau mengenai hortikultura. Dilihat ada foto figura ketika Pak Parsimo itu bersalaman dengan Ibu Megawati. Di sana itu juga ada pembudidaya di hortikultura lain di Indonesia yang diundang ke Istana Negara, dan Pak Parsimo ini yang mendapatkan penghargaan dari negara karena sudah membuat produk yang hebat, yaitu produk dari jamur lince. Berikutnya yakni mengenal hibah jarpak MBKM yang merupakan program yang sedang kami ikuti. Jadi hibah jarpak MBKM adalah hibah pembelajaran merdeka di Universitas 11 Maret UNS yang memberikan bantuan dana kepada mahasiswa untuk kegiatan belajar di luar kampus. Setelah menyelesaikan studi di Prodi S1 BMKT, kalian itu menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh dalam artian tidak hanya berhasil menyelesaikan studinya, tapi juga yang gak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan sekitar, masyarakat gitu ya, mengelola emosional kita.